berimajinasi. Dari mana datang, di mana letak imajinasi itu? Di sini. Dari mana sumber imajinasi itu datang? Bisa dari Allah, dibawa malaikat, bisa dari setan. Makanya imajinasi setan juga luar biasa. Orang-orang jahat itu untuk menguasai imajinasinya juga hebat. Makanya kita mesti mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat imajinasi yang benar. Saya kelas 3 SMP tahun 1993 datang ke rumah Imam Masjid Raya Medan. Rumahnya di Simpang Limun, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Muallim Jalal. Habis sholat subuh, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab. Saya itu nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko. Pokoknya saya mau ke Arab. Dari mana saya dapat? Sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak SMP kelas 3, selalu saya pikir itu, berarti aku dulu sebesar kau inilah waktu mau ke Arab itu. Dari mana saya berimajinasi tentang sekolah di Arab? Karena emak saya selalu bilang, dia selalu cerita tentang atuk dia, Syekh Abdurrahman. Atukku dulu di Makkah 7 tahun. Atukku dulu kitabnya 3 kereta kuda. Atukku dulu belajar di Masjidil Haram. Jadi cakap dia yang selalu bercerita tentang atukku itu masuk ke kepala saya. Saya berimajinasi, aku ingin ke Arab. Gimana caranya supaya aku ke Arab macam dia? Itu betapa pentingnya orang sekeliling kita memberikan gambaran yang positif. Saya baru merenungnya itu sekarang. Kok bisa aku dulu kelas 3 SMP datang ke rumah imam besar minta kirim ke Arab. Beberapa waktu yang lalu datang beberapa anak pondok ke rumah ini minta motivasi. Terus saya tanya, udah tamat pondok? Tamat Ustadz tahun ini. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada yang tahu mau kemana. Entah mereka malu, entah nggak punya imajinasi. Jadi saya selalu berpikir, berimajinasi, aku akan begini, aku akan begini. 4 tahun setelah itu baru saya berangkat. 5 tahun, 98 baru saya berangkat ke Mesir. Dan saya selalu berimajinasi, nanti aku akan LC, aku akan MA, aku akan doktor, aku akan profesor. Di buku saya waktu aliyah, saya tulis di buku saya, Profesor Abdul Somad. Datang kawan saya sebangku, kami sekolah tuh bangku panjang. Kata dia, tolong Mat, kau hapuslah profesor di nama kau ini. Aku takut kau gila nanti. Tak tercapai kau nanti gila kau. Sampai sekarang saya tidak gila, saya waras. Dari mana? Dari mana muncul pemikiran-pemikiran itu? Karena saya sekolah dulu di Muallimin Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu organisasi seperti Nahdlatul Ulama kalau di Jawa, di Medan, itu dia dapat jatah ke Libya. Dapat jatah ke Libya, dapat jatah ke Madinah, dapat jatah ke Ummul Qura. Yang dapat jatah ke Ummul Qura itulah Ustadz Muslim Nasution, yang dulu ketua Al-Wasliyah. Yang dapat jatah ke Libya itu Muallim Jalal, Ustadz Sauri Sam. Yang dapat jatah ke Mesir banyak sekali, kakak-kakak kelas saya dapat jatah. Jadi ketika mereka pulang, itulah yang dalam pikiran saya. Ketika guru di kelas saya, wali kelas saya kelas 1 SMP, namanya Hajah Cik Tanti Taufik LC, masih hidup. Dia bercerita tentang, kata dia, saya dulu di Iskandaria, Alexandria, kalau sudah musim bunga, mekar bunga itu cantik di pinggir-pinggir jalan.
Saya waktu itu seolah-olah saya sudah sampai ke Alexandria itu. Makanya ketika 98 saya sampai ke Mesir, mana Alexandria itu saya cari. Oh, memang cantik kotanya, 200 kilo dari Kairo. Tepi laut Mediterania, jembatannya, muntazahnya, pantainya, tempat jalan-jalannya. Jadi kita sebelum ke sana sudah berimajinasi duluan karena mendapatkan cerita. Itulah pentingnya orang-orang sekitar kita. Dari mana imajinasi itu datang? Dari bacaan, dari bisikan orang. Begitu juga kalau yang di sekeliling kita orang-orang jahat. Dia juga akan memberikan imajinasi. Nanti kalau kau berhasil jual narkoba ini 1 kilo dapat kau 1 miliar. Nanti kau punya. Ya begitu. Jadi itulah pentingnya seorang ayah, seorang ibu berimajinasi. Memberikan imajinasi, memberikan cerita, sehingga orang yang mendengar cerita itu membayangkan atau menciptakan gambaran, ide, konsep. Saya setiap subuh Senin, subuh Selasa membacakan tafsir Jalalain ke santri. Kebetulan tadi subuh Selasa saya bacakan tafsir Jalalain. Saya tuliskan, kalian masuk ke sini SMP, tamat ini nanti aliyah, tamat aliyah tahun 2027 kalian tamat, kalian nanti S1, kalian ikut tes ke Mesir, kalian ikut tes ke sini, habis itu kalian S2, habis itu kalian S3, habis itu kalian punya rumah Quran, kalian punya pondok tahfiz, Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, 1000 Az-Zahra di dunia ini. Saya ingin mereka punya cita-cita. Saya ingin mereka punya imajinasi tentang masa depan. Jadi dia tidak hanya berpikir habis hafal Quran selesai, enggak. Tidak sampai di situ.